Ini bukan sebuah adegan dalam film horor atau sinetron religi yang sering kita saksikan. Tapi ini adalah reaksi penolakan spontan dari dalam diri seorang pasien yang kerasukan setan saat mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini bukan sebuah adegan dalam film horor atau sinetron religi yang sering kita saksikan. Tapi ini adalah reaksi penolakan spontan dari dalam diri seorang pasien yang kerasukan setan saat mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana sifat setan, yaitu mengganggu manusia dengan jalan apapun, terkadang kita tak sadar bahwa pengaruh setan ternyata sudah ada dalam diri kita. Seperti yang dialami oleh putra Jamil ini. Kira-kira masuknya itu waktu setelah habis sholat isya, Pak. Jadi itu kalau malam dia suka ngaco ngomong yang nggak keruan gitu, Pak ya. Udah itu suka ngamuk-ngamuk. Ya. Jadi ya. Sadar nggak? Ya tidak sadar sih, Pak. Tidak sadar. Sering tuh? Iya sering sih, Pak. Semalam lah ada 4-3 kali gitu, Pak. Pernah diobatin ke tempat lain? Pak, artinya saya dengar, Pak, jadi di Ustaz Syakir ada pengobat ruqyah. Namun karena gangguan dari makhluk gaib tak akan mampu dideteksi dengan kasat mata, maka Jamil memutuskan memanggil Ustadz Ahmad Syakir untuk melakukan ritual ruqyah. Ritual ini dimulai dengan pembacaan basmalah dan ayat-ayat suci Al-Quran, diantaranya surat Al-Fatihah, bacaan tasbih subhanallah, serta surat Al-Alaq. Dan hanya sekitar 15 menit, maka reaksi pada pasien akan terlihat. Tubuh pasien mengalami kejang-kejang tanpa kendali. Selanjutnya dengan dibantu anggota jemaah, Ustadz Syakir pun mulai mengobati pasien. Terhadap pasien, sang Ustadz melakukan transfer energi positif secara gaib untuk mengusir setan. Dengan berkah dari ayat Quran dan tasbih, dari itu mengeluarkan energi positif yang memasuki kepada tubuh seseorang yang tadi diruqyah itu. Karena di badan seseorang yang sedang sakit itu tadi ada semacam energi negatif, ya. Jadi energi positif masuk, ya, ke dalam tubuh, beradu dengan energi negatif, akhirnya timbul reaksi seperti tadi. Di bagian lain, pasien tak menyadari atas kejadian yang mereka alami. Kekuatan doa baru terasa setelah ritual berakhir. Nggak sadar, tapi ada energi gitu masuk ke dalam tubuh. Dirasain dulu energinya. Sakit nggak? Wah, sakit sekali. Apa yang terasa? Para pegel badannya, para sakit. Saat kondisi pasien mulai stabil, selanjutnya dilakukan pembersihan diri dengan menggunakan medium air zam-zam yang telah dibacakan doa. Meski tubuh pasien sudah bisa dianggap terbebas dari gangguan setan, namun tak ada seorang pun yang bisa menjamin jika pengaruh setan takkan kembali lagi. Waktu di ruqyah, insya Allah, ya, memang gaib itu akan sirna, akan keluar, ya. Nah, setelah di ruqyahnya itu, gimana perkembangan si pasien ini, prosesnya? Apakah di rumah mereka selalu berzikir, selalu beribadah, atau masih maksiat kepada Allah? Nah, jadi kalau memang masih maksiat, masih berbuat maksiat, jarang berzikir dan tidak pernah ibadah, otomatis gaib akan masuk kembali. Bahkan gaib yang lainnya akan masuk ke badannya. Berbicara soal kerasukan, mungkin tak semua kita bisa mengetahui tanda-tanda seseorang tengah dirasuki setan. Tapi melalui kekuatan batin, hal itu bisa dilihat. Menurut Ustadz Syakir, untuk membentengi diri dari pengaruh setan dan iblis, beribadah dan selalu ingat akan Tuhan adalah mutlak. Di samping itu juga dianjurkan untuk tidak sembarangan menerima dan memakai barang-barang pusaka seperti keris, cincin, dan sebagainya. Karena barang-barang tersebut sering digunakan sebagai medium setan.